Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan iman dan kesehatan. 13 hari ini Tuhan ibadah saum kita. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat berupaya dan berusaha melakukan semua ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya sehingga beribadah untuk menjadi syurga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih rahimahullah, sebelum kita mendengarkan tafsir dan melaksanakan salat sunat tarawih ibadah yang mulai pada malam yang ke-14, kami menyampaikan informasi yaitu salat infak Ramadan 14 April 2022 sebesar Rp153.000, kotak infak malam ke-13 Ramadan sebesar Rp351.000, pengeluaran malam ke-13 14 April 2022 sebesar Rp675.000, sehingga saldo Ramadan per 14 April 2022 ada sebesar Rp258.000. Terima kasih sedekah infak ikhlas yang Bapak Ibu jamaah berikan. Mudah-mudahan sedekah ikhlas yang Bapak Ibu jamaah berikan kelak akan menjadi naungan Bapak Ibu jamaah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Badan Makmur Masjid Muslimin Desi telah membuka penerimaan untuk zakat Bapak Ibu, baik zakat mal, zakat fitrah dan fidyah, dapat menghubungi Sekretariat Badan Amin Zakat Muslimin DCT dan insya Allah akan diberikan didistribusikan kepada yang mustahik yang berhak untuk menerimanya. Sebagai imam tarawih malam ini akan dipimpin oleh Ustaz Gibran Nair SHI, Bilal Ustaz Ahmad Rifai Nasution MDPD, penceramah oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Arifin Jahari LCMA. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama dengarkan tafsir yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih perhatian jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak bosan memberikan berbagai nikmat kepada kita di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita semua untuk mendapatkan bantuan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari beliau di dunia ini dan di akhirat nanti insyaallah. Bapak, ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah Allah tempatkan kita tempat terbaik di dunia dan di akhirat nanti. Bulan Ramadan adalah bulan di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, rangkaian ayat puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyisipkan satu ayat dalam rangkaian ayat puasa tersebut tentang ijabahnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan bahwa aku amat sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan memberikan ijabah doa orang-orang yang berdoa. Ayat itu diselipkan di dalam rangkaian ayat puasa. Para ulama kita menyimpulkan bahwa bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama.
Yang kedua, bulan Ramadan ini di mana kita melakukan banyak amal. Amal wajib kita lakukan, amal sunnah kita lakukan. Salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, ada infak, ada membaca Al-Quran, ada berzikir dan lain sebagainya. Banyak amal yang kita lakukan. Harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal kita, bukan hanya sekedar sah amal tersebut, tetapi Allah terima. Ada doa yang Allah ijabah, ada amal yang Allah terima. Itu harapan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengijabahan doa dan penerimaan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa syarat. Ada syarat yang harus kita lalui. Apa itu? Kata para ulama kita berdasarkan hadis-hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat yang paling besar menjadi sebab diterimanya amal, menjadi sebab diijabahnya doa adalah makanan yang halal, adalah pakaian yang halal, adalah sesuatu yang halal yang kita miliki. Maka yang tidak halal jangan dimakan, yang tidak halal jangan diminum, yang tidak halal jangan dipakai, yang haram lepaskan dari kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab satu pertanyaan dari sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabad da'wah." Wahai Rasul, doakanlah kepada Allah supaya aku ini menjadi orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak mendoakannya, tapi Rasul mengajarkannya. Ya Sa'ad, kata Rasul, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu, takun mustajab dakwah, engkau akan menjadi orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki makananmu, artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan bahwa makanan yang tidak halal atau makanan yang haram itu penghalang ijabahnya doa. Tak perlu engkau minta aku untuk berdoa kepada Allah supaya doamu diijabah. Cukup saja engkau jaga makananmu, engkau jaga minumanmu, engkau jaga apa yang engkau pakai dalam kehidupan ini, maka doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Hadis ini hadis sahih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yatilus safar asy'atha aghbar. Seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, pakaiannya berdebu, rambutnya kusut masai karena perjalanan yang jauh. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ya Rabb. Dengan penuh harap dia memohon kepada Allah. Lalu kata Rasul, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dikenyangkan oleh sesuatu yang haram. Bagaimana Allah mau mengijabah doanya? Padahal
di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diijabah oleh Allah. Pertama, orang yang terzalimi, doanya diijabah. Orang yang berada pada perjalanan musafir, perjalanan jauh, doanya diijabah oleh Allah. Seorang orang tua yang mendoakan anaknya, doanya diijabah oleh Allah. Tapi sekarang banyak orang zalim, menzalimi orang. Lalu orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, doanya tak diijabah. Banyak orang tua yang mendoakan anaknya, tapi doa orang tua tersebut tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan perjalanan jauh berdoa kepada Allah, tetapi doanya ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena ada sesuatu yang haram yang dia belum berlepas dari yang haram itu. Dengan demikian, sesuatu yang haram yang kita belum bertaubat dari yang haram, yang kita belum memisahkan diri dari yang haram tersebut, maka dia menjadi penghalang doa kita. Dan tidak hanya itu, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kuasanya, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, "Innal 'abda la yakdhifa luqmatan haram fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu 'amalan 40 yawman." Seorang hamba, kata Nabi, seorang hamba yang memasukkan satu suap ke dalam mulutnya sesuatu yang haram, maka Allah tidak menerima amalnya 40 hari. Saya Ustaz memakan yang haram itu sudah 30 tahun udah. Satu hari 3 piring nasi, satu nasi 10 kali suap, 3 berarti 30. Satu hari 30 kali suap kali 30 tahun dikali lagi 40 hari. Kira-kira berapa banyaklah itu? Berapa lama ibadahnya tak berterima di sisi Allah? Mengapa? Karena makanan yang haram. Kita ini di bulan Ramadan banyak amal. Jangan-jangan amal kita tak berterima. Banyak membaca Al-Quran, jangan-jangan bacaan Al-Quran kita tak berterima. Banyak kita sholat, banyak bersedekah, dan begitulah seterusnya. Semua amal tersebut ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena engkau belum terlepas dari sesuatu yang haram. Makanya sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah ke Madinah, sebelum sampai di Madinah, kebiasaan di Madinah itu sebelum sampainya Nabi adalah orang yang sering menipu di dalam jual beli. Takaran yang dikurangi, timbangan yang dikurangi, itu yang sering terjadi dulu di Yasrib, di Madinah nanti pada akhirnya. Sebelum Nabi sampai ke sana, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, surat di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melakukan pengurangan dalam timbangan, melakukan pengurangan dalam takaran, melakukan tipuan dalam muamalah ekonomi, dan begitulah seterusnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu di situ? Karena Nabi Muhammad mau sampai ke Madinah, dan di Madinah nanti
itu tidak mungkin bersama dengan sesuatu yang haram. Kalau kita mau berubah, maka pertama yang harus kita rubah dalam kehidupan kita adalah apa yang kita makan. Itu pertama yang harus kita rubah. Mengapa? Karena kata para ulama kita berdasarkan banyak hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya mereka menyimpulkan apa yang engkau masukkan ke dalam dirimu, maka itu yang akan keluar. Engkau masukkan yang haram, perbuatan yang haram yang akan keluar. Engkau masukkan yang halal, maka perbuatan yang halal yang akan keluar. Engkau masukkan yang syubhat, maka perbuatan syubhat yang akan keluar. Banyak orang, Ustaz, kok aku tak bisa melepaskan pikiran buruk, melepaskan pikiran untuk melakukan kemaksiatan, melepaskan sesuatu yang haram, atau bahkan aku tidak bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan haram. Maka jawaban yang paling baik terkait dengan ini adalah perhatikan makananmu. Jangan-jangan engkau masih belum bisa melepaskan sesuatu yang haram, sehingga yang keluar adalah haram. Engkau masih belum bisa melepaskan sesuatu yang syubhat, maka yang keluar adalah yang syubhat. Wal'iyadzubillah. Maka kalau seperti itu, masukkan yang halal, pakai yang halal, pastikan rumah kita halal, mobil kita halal, apa-apa yang kita miliki itu halal. Supaya apa? Supaya semua yang keluar dari diri kita adalah halal. Mengapa? Karena kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah zat yang maha suci, zat yang maha baik. Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang suci, kecuali sesuatu yang baik. Apa yang kita lakukan dalam ibadah kita berasal dari mana dia? Kekuatan ini berasal dari makanan haram, darah yang mengalir dari sesuatu yang haram. Begitulah seterusnya kita melakukan ibadah. Dengan kekuatan tadi kita melakukan ibadah. Bagaimana Allah mau menerima ibadah itu? Pergerakanmu dari tenaga yang haram. Wal'iyadzubillah. Mumpung tingkat kesadaran umat Islam di bulan Ramadan ini lagi tinggi, karena terbukti bulan Ramadan ini membuat banyak umat Islam sadar. Yang tak pernah ke masjid datang ke masjid, yang tak pernah sholat berjamaah datang sholat berjamaah. Jadi tingkat kesadarannya tinggi. Nah, ketika tingkat kesadaran tinggi, berubahlah. Inilah titik awal kita untuk menuju dunia yang lebih baik. Satu hal yang paling besar yang harus kita lakukan, lepaskan diri dari sesuatu yang haram. Insya Allah ibadah kita akan berterima. Insya Allah doa kita akan diijabah. Itu janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.